Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini aku Naklima dan dua teman aku ada Anida Hulwa dan Syamsuni Rafai. Di sini kami akan membantu menjelaskan tentang materi yang kami bawa, yaitu tentang makomat wal ahwal. Oke, yang pertama kita punya makomat. Saya akan menjelaskan apa sih itu makomat gitu. Nah, makomat ini berasal dari kata makom yang berarti kedudukan atau tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha dan latihan. Yang selanjutnya kita punya ahwal. Apa sih ahwal? Nah, ahwal ini adalah keadaan batin atau pengalaman spiritual yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang atau kepada seorang hamba tanpa dapat diusahakan secara langsung gitu. Nah, kalau pengertian dasarnya selanjutnya itu kayak tahapan-tahapan ya dari makomat dan ahwal ini berdasarkan tasawuf itu biasanya meliputi taubat, ada juga sabar, ada juga zuhud, ada juga tawakal dan ridho. Nah, dari tahapan ini ialah sebagai proses penyucian jiwa dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anida Hulwa dan dilanjut dengan Syamsuni. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik makamat dan ahwal. Makamat memiliki karakteristik sebagai tahapan spiritual yang diperoleh melalui usaha dan latihan yang berkesinambungan. Seorang salik harus menjalani proses penyucian jiwa dan peningkatan ibadah untuk mencapai tingkatan tertentu. Selain itu, makamat bersifat bertahap dan relatif stabil karena setiap tahap harus dilalui sebelum mencapai tahap berikutnya. Ahwal memiliki karakteristik yang berbeda karena merupakan keadaan batin yang diberikan oleh Allah secara langsung. Ahwal tidak bersifat tetap dan dapat berubah-ubah sesuai kondisi spiritual seseorang. Oleh karena itu, pengalaman spiritual seperti rasa kedamaian, cinta kepada Allah, atau kedekatan batinnya merupakan bentuk ahwal yang bersifat sementara. Selanjutnya di sini ada konsep baik dan buruk. Dalam Islam, makamat dan ahwal bertujuan untuk membentuk akhlak yang mulia dan mendekatkan manusia kepada Allah. Tahapan seperti taubat, sabar, dan tawakal merupakan nilai moral yang baik karena membantu manusia mengendalikan hawa nafsu dan peningkatan kualitas spiritual. Nah, konsep ini dapat disalahpahami jika pengalaman spiritual membuat seseorang merasa lebih suci dari orang lain. Anne-Marie Kimmel menyebutkan bahwa pengalaman spiritual harus tetap berada dalam kerangka syariat Islam. Sedangkan Sayyid Hussein Nasr menegaskan bahwa perjalanan spiritual harus disertai kerendahan hati agar tidak menimbulkan kesombongan. Nah, di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Selanjutnya, hadis yang kedua mengatakan, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesulitan, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis yang ketiga mengatakan, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa pada siang hari bertaubat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa pada malam hari bertaubat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Al-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik dan dinilai hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa kesalahan merupakan bagian dari sifat manusia, tetapi Islam menekankan pentingnya taubat sebagai jalan kembali kepada Allah. Dalam konteks tasawuf, taubat dipahami sebagai langkah awal penyucian jiwa yang harus dilalui seorang salik sebelum mencapai tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Dengan taubat yang sungguh-sungguh, seseorang mulai membersihkan hatinya dari dosa dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, sehingga ia dapat melanjutkan perjalanan menuju makamat berikutnya. Nah guys, di sini ada perbedaan baik dan buruk makamat wal ahwal dalam Islam loh. Perbedaan antara kondisi spiritual yang baik dan buruk dapat dilihat dari dampaknya terhadap akhlak seseorang. Makamat dan ahwal yang baik akan meningkatkan iman, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, jika pengalaman spiritual menimbulkan kesombongan,
ria, atau mengabaikan syariat, maka hal tersebut dianggap sebagai penyimpangan dalam tasawuf. Oleh karena itu, tujuan utama perjalanan spiritual dalam tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu pengenalan yang mendalam terhadap Allah yang tercermin dalam akhlak yang baik dan ketaatan kepada syariat. Terus di sini ada perbedaan hak dan kewajiban dalam Islam. Hak dalam Islam adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sedangkan kewajiban adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam tasawuf, pelaksanaan kewajiban seperti ibadah dan ketaatan kepada Allah menjadi dasar untuk mencapai makamat, yaitu tingkatan spiritual yang dicapai melalui usaha dan latihan rohani. Sementara itu, ahwal merupakan keadaan batin yang dianugerahkan Allah, seperti ketenangan hati dan rasa cinta kepadanya, sebagai hasil dari kesungguhan seorang hamba dalam menjalankan kewajiban tersebut. Dengan demikian, kewajiban menjadi jalan menuju makamat, sedangkan hak dapat dipahami sebagai karunia spiritual yang tampak dalam ahwal. Nah, jadi kesimpulannya guys, makamat dan ahwal merupakan konsep penting dalam tasawuf yang menjelaskan perjalanan spiritual seorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makamat adalah tahapan spiritual yang dicapai melalui usaha seperti taubat, sabar, dan tawakal. Sedangkan ahwal adalah keadaan batin yang diberikan oleh Allah sebagai karunia spiritual. Kedua konsep ini bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik beserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga harus selalu sejalan dengan ajaran syariat Islam. Familiar ya sama namanya, sama kewajiban, tapi menurut Nasr dalam tasawuf nih, hak dalam Islam itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, simpelnya gitu. Contohnya kita diberikan hak untuk bernafas, hak untuk berjalan, hak untuk tertawa dan lain-lainnya, seperti kalian yang ketawa semua ya. Jadi ada juga nih namanya kewajiban. Jadi kewajiban dalam Islam tuh apa sih teman-teman? Jadi kewajiban itu simpelnya adalah perintah yang diberikan Tuhan dan wajib dijalankan. Jadi kewajiban adalah perintah yang diberikan Tuhan dan wajib dijalankan. Dijalankan sebagai apa? Bukan dijalankan naik motor teman-teman, tapi adalah perintah yang dijalankan kita sebagai hambanya. Contohnya nih, kita kayak sholat, kita ada juga zakat, dan juga kita haji bila mampu dan lain-lain. Oke, coba fahim tum jamian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa makomat dan ahwal itu merupakan konsep perjalanan spiritual dari seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Seperti makomat yang merupakan proses dari tawakal, sabar, dan ahwal merupakan konsep batin yang diberikan Allah kepada muslimnya. Dan bisa kita ketahui bahwa karena sesuai dengan syariat, kita perlu menjaganya sesuai dengan ajaran, karena makomat dan ahwal ini merupakan hal penting di mana menjadi bagian untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita.